3? Lebih semangat. Kelas 3? Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi muridku. Apa kabar hari ini muridku? Allahu Akbar. Coba tepuk kelas 3. Tepuk anti bully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Mawaddatun Naili Nikmah, CGP Angkatan 9, Kabupaten Demak, SD Negeri Sukodono II, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Di sini saya akan mendominasikan, menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman saya dalam budaya positif di SD Negeri Sukodono II Demak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru SD Sukodono II, Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia untuk kita semua. Di sini saya Mawaddatun Naili Nikmah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Demak yang di SD Sukodono II Kecamatan Bonang. Nah, di sini saya akan mendiseminasikan atau menyampaikan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya tempuh pada pendidikan guru penggerak di minggu lalu. Langsung saja, untuk yang pertama, ini saya akan menanyakan kepada ibu-ibu semua, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Pernyataan yang pertama, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nah, menurut Ibu guru Sukodono II, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa atau tidak? Bisa minta tolong untuk dijelaskan Bu atau Bu Mas Rogaton terlebih dahulu. Saya akan memberikan pendapat saya mengenai apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut saya setuju. Hanya saja yang kita hukumannya itu bukan hukuman yang sifatnya fisik, melainkan hukuman yang sifatnya itu mengandung pendidikan. Jadi bukan hukuman yang bersifat fisik, misalnya harus lari keliling lapangan atau dijemur di bawah bendera, bukan seperti itu, tapi hukuman yang sifatnya itu menambah pengetahuan anak-anak. Misalnya dia tidak mengerjakan tugas, kita bisa memberi dia hukuman untuk membuat clipping tentang materi yang tidak dia kerjakan, atau mencari dari sumber internet atau web yang lain sehingga
meskipun dia di situ mendapatkan hukuman, tapi dia juga menambah pengetahuan baru. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Mas Rokaton, benar sekali. Hukuman itu bisa dengan fisik ataupun tidak, verbal maupun non verbal seperti itu ya. Kalau Bu Mas Rokaton lebih ke jangan yang fisik seperti itu. Untuk yang pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana dengan pernyataan itu? Pemberian hukuman dalam hal positif menurut saya setuju karena dapat mendisiplinkan anak seperti itu. Yeah. Ya, terima kasih jawabannya Bu Anies. Untuk pernyataan kedua, Bu Anies sangat setuju sekali bahwa hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Untuk pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Menurut pendapat saya, memberi penghargaan terhadap siswa itu benar sekali dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan diberi penghargaan, sebenarnya kalau untuk anak itu paling senang kalau diberi atau penghargaannya itu berupa uang. Itu fakta. Kalau misalnya anak-anak siapa yang bisa mengerjakan, betul semua akan saya beri uang 5.000 rupiah. Itu anak-anak pasti berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Untuk mendapatkan hasil yang bagus, tetapi kalau hasil semacam ini dilakukan kan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Tapi walaupun penghargaan itu hanya berupa tepuk tangan, hanya berupa jempol dua dan sebagainya, itu sudah merupakan kebanggaan bagi si anak. Jadi hal tersebut misalnya merupakan si anak lebih termotivasi untuk belajar. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu atas jawabannya. Dan menurut Bu, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya. Motivasi untuk penghargaan sendiri itu banyak jenisnya. Ada yang verbal, non-verbal, dengan perkataan saja sudah termasuk penghargaan atau reward seperti itu. Dari pernyataan ketiga ini, ya, kita di sini akan belajar tentang ada 8 topik. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan ras. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang merupakan pembelajaran tersebut dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita sudah tidak asing lagi tentang pembelajaran diferensiasi ya. Nah, untuk untuk IKM itu terjadi paradigma baru yaitu pembelajaran diferensiasi, di mana dalam satu kelas kita harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Mungkin dikelompokkan menjadi beberapa, ada yang sulit membaca, ada yang lancar membaca, itu juga dibedakan dalam hal pemberian tugas atau materi. Nah, semua itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskononsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu tentang ilusi guru mengontrol siswa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini tentang teori kontrol.
Ini kita akan lebih perdalam lagi nanti. Untuk selanjutnya yaitu perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Di sini ada realitas atau kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal-hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dan yang ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ternyata, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dan yang ternyata model berpikir itu menang-menang. Pembelajaran kedua yaitu tentang disiplin positif. Nah, disiplin itu apa sih? Disiplin itu berasal dari kata atau dapat diartikan belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif sendiri itu apa? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan lewat ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian untuk pembelajaran ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang lainnya. Contoh dari nilai kebajikan itu terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkomitmen kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk nilai kebajikan dalam keterampilan hidup atau lifestyle, Anda dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Selanjutnya yaitu pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dan di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima, rasa diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu penguasaan. Penguasaan di sini seperti harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan. Di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keempat yaitu kesenangan. Di sini ada bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, itu ada kita membutuhkan kesenangan dalam bertahan hidup seperti itu. Dan yang kelima adalah bertahan hidup.
Bertahan hidup yaitu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Dan semua ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi atau kita rasakan. Pembelajaran selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi dalam bentuk eksternal dan motivasi dalam bentuk internal. Motivasi eksternal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang perbedaan hubungan konsekuensi dan restitusi. Nah, di awal tadi kita sudah sudah ada pernyataan tentang berbagai hukuman, tentang penghargaan, reward seperti itu. Nah, di sini perbedaannya yaitu kalau hukuman yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu yang pertama terencana atau disepakati atau sesuai peraturan. Jadi kita sudah mempunyai kesepakatan dulu bersama murid. Apabila murid tersebut tidak melakukan atau melanggar kesepakatan tersebut, ada konsekuensi yang harus diterima murid. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita yang mengarahkan tapi murid yang mencari solusi bagaimana dia memperbaiki permasalahan atau masalah yang terjadi. Nah, di sini ada contoh tindakan guru, kemudian ia termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk ke dalam hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah contoh hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini adalah konsekuensi. Ada sesuatu yang harus diganti seperti itu nih. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga termasuk konsekuensi. Atau murid murid itu menggantikan apa yang telah dia dibuat masalah olehnya. Kemudian selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini seharusnya murid tidak disuruh mengenakan sepatu, salah ketik, mohon maaf ya. Murid tidak disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Nah, ini berbeda dengan yang tadi ya, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir. Kalau yang ini karena untuk pembelajaran PJUK, dia kenapa konsekuensi karena itu bisa jadi karena dia terlambat, dia tidak mengikuti pemanasan, jadi
guru olahraganya dapat memberikan perintah untuk pemanasan terlebih dahulu dengan cara mengelilingi lapangan basket 2 kali. Seperti itu nih. Nah, ini untuk perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Dalam hukuman itu ada paksaan, kalau dalam konsekuensi ada stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk dan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum seperti itu ya. Jadi anak lebih suka menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang ia telah berbuat. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir dalam hukuman biasanya anak marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru atau pendidik itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Nah, langsung saja untuk contohnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini saya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jika kita sebagai penghukum, kita akan menghukum siswa dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk penghukum. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita akan mengatakan kepada siswa seperti ini contohnya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kita berekspresi sedih seperti itu sehingga siswanya itu merasa bersalah, ternyata gara-gara saya ibu guru bersedih seperti itu ya. Nah, untuk yang ketiga yaitu pembuat salah ketik, mohon maaf. Ini tadi ini teman, menjadi teman. Misalnya kalau menjadi teman, posisi kontrol kita sebagai teman, kita bisa berbicara seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kita mengobrol seperti teman mereka. Jadi mereka merasa kalau kita adalah teman mereka gitu ya. Posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Contohnya seperti ini, kita bisa berbicara kepada mereka, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah, ini ada konsekuensi yang harus mereka terima, mereka harus membawa sesuatu yang tidak mereka bawa harus diganti, ada penggantinya seperti itu. Dan untuk manajer, posisi manajer, contohnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau di posisi manajer, kita di posisi manajer itu tidak lagi menjadi teman atau pemantau, apalagi penghukum, tapi kita berusaha menyadarkan siswa dan meyakini kira-kira siswanya harus sadar sendiri tentang kesalahannya dan kita pancing-pancing ya, atau kita buat solusi bagaimana cara mereka membuat solusi untuk masalah mereka. Nah, di sini ada beberapa contoh pernyataan. Kira-kira
Dalam posisi mengontrol posisi dulu tersebut, pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira siapa yang mengatakan seperti itu? Apakah penghukum, terus teman, pemantau, manajer, atau tadi apa? Pemberi merasa bersalah? Ya, monggo Iden. Untuk pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, bagaimana? Itu siapa yang mengatakan seperti itu? Untuk pernyataan yang pertama tadi adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ya. Kita simak terlebih dahulu. Untuk yang kedua, langsung saja dulu. Yang kedua, monggo Bu Hartini. Ada pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu ada garis bawah, tidak pernah. Untuk pernyataan yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Oke. Jadi yang pertama pembuat rasa bersalah, yang kedua pembuat rasa bersalah ya. Kita simpan dulu. Monggo yang ketiga Bu Anis. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Untuk yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Pemantau. Oke. Jadi yang pertama tadi jawabannya apa? Pembuat rasa bersalah, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau. Yang keempat, monggo Mas Rokaton. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ada apa? Iming-iming. Untuk iming-iming, ibaratnya itu memberi motivasi anak. Menurut saya, untuk apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, lebih condong ke manajer. Ke manajer. Ya, ada manajer. Ya, ke manajer. Oke, manajer. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol siapa? Untuk bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu cenderungnya ke sebagai manajer. Manajer ya. Oke. Terakhir, monggo Bu Wahyu. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Biasanya itu dikatakan oleh siapa? Ada pemantau, ada teman, pembuat rasa bersalah, manajer, dan penghukum. Rasa bersalah ya. Karena dia mengerjakan paling terakhir, otomatis mengganggu pembelajaran teman. Oh ya. Teman juga. Oke, kita cek bersama ya, apakah jawabannya. Nah, yang pertama itu ada membuat orang merasa bersalah. Ada garis bawahnya di situ. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sehingga anak nanti, wah, guru kecewa dengan saya. Jadi anak merasa bersalah dan akan lebih mungkin memperbaiki kesalahannya, misalnya tidak mengerjakan PR, besok mengerjakan PR dengan dia merasa bersalah. Wah, gara-gara saya guru kecewa, guru sedih, seperti itu. Untuk yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini seperti memarahi ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu adalah contoh kontrol, posisi kontrol penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini adalah teman. Jadi mengobrol seperti layaknya seorang teman gitu ya. Yang keempat yaitu pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah posisi kontrol pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah posisi kontrol manajer ya, karena kita sebagai manajer hanya memancing-mancing siswa untuk dapat dia menyelesaikan masalahnya sendiri, menemukan solusinya sendiri. Kemudian yang terakhir, nah ini kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah penghukum, karena di ada posisi tadi kalau penghukum itu ini seperti ini tadi ya. Ada, walaupun itu tadi tidak hukuman fisik, tapi seperti kehukuman psikis seperti itu ya.
Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini mungkin ibu-ibu semua biasanya untuk awal pembelajaran atau awal semester baru kita biasanya melakukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Ya. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau peraturan seperti apa, kesepakatan seperti apa, dan keyakinan seperti apa. Nah, mengapa harus keyakinan, bukan peraturan saja? Nah, di sini ada contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kan kita ada peraturan lalu lintas harus menggunakan helm, tapi tidak ada embel-embel kenapa harus seperti itu, harus menaati peraturan. Biasanya kita membawa helm karena takut, ya takut dengan polisi, nanti takut ditilang seperti itu. Padahal kalau kita sudah mempunyai keyakinan bahwa kalau kita membawa helm untuk keselamatan kita, untuk keamanan diri kita sendiri. Nah, tanpa adanya polisi atau tidak, mau nanti ada polisi atau tidak, kita pasti akan tergugah hatinya untuk sepertinya harus membawa helm seperti itu ya. Nah, itu mengapa keyakinan bukan peraturan saja. Kemudian contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 5 meter. Ini pada saat kita COVID atau pandemi kemarin ya. Nah, ada aturan dari pemerintah kita harus memiliki kita harus menggunakan 3M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, kalau kita takut kalau misalnya kita takut ada peraturan seperti ini harus dijalani karena takut, nah itu peraturan. Tapi kalau kita sudah ada keyakinan dalam diri kita harus menjaga kesehatan, kita tidak memutus tali rantai COVID kemarin. Nah, kalau kita mempunyai keyakinan seperti itu tanpa ada peraturan, kita pasti akan membawa masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan contoh yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini sering terjadi ya, apalagi di Indonesia. Itu kalau ada acara-acara pasti semisal jam 10, ya, pasti akan molor. Jam 11 baru datang. Nah, itu yang harus ditumbuhkan itu dalam diri kita adalah keyakinan. Apakah kita berangkat itu karena takut nanti ada bupati atau ada Pak Presiden jadi harus tepat waktu. Nah, itu hanya untuk peraturan. Tapi untuk keyakinan kita harus datang tepat waktu karena jamnya atau jadwalnya seperti itu. Itu keyakinan yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, untuk terbentuknya budaya positif, karena tema hari ini kita adalah budaya positif atau kita akan menerapkan budaya positif di kelas kita. Yang pertama itu sebenarnya kita membuat peraturan dulu. Kita membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas tadi. Kemudian kita meyakinkan anak-anak, kenapa mereka harus mentaati satu persatu peraturan. Semisal kalau dalam peraturan contohnya jangan datang terlambat. Biasanya kalau peraturan atau kesepakatan itu kalimatnya ada negatifnya, misalnya dilarang, tidak, jangan, ya, itu peraturan. Kemudian kita kita kemas menjadi keyakinan. Atau misalnya tidak boleh mencontek, nah itu kan ada konotasi tidaknya atau kata negatifnya. Nah, jadi diganti dengan misalnya jujur dalam bertindak, keyakinannya jujur dalam bertindak. Jadi sewaktu mereka akan mencontek, saya harus jujur. Nah, itu adalah keyakinan yang harus ditumbuhkan dalam diri anak seperti itu. Ketika sudah ada keyakinan kelas, nanti kita akan terbentuk lingkungan yang positif dan terbentuklah budaya positif.
Nah, ini tadi yang sudah saya paparkan ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa seperti itu? Di sini ada dilarang terlambat masuk kelas. Ini termasuk keyakinan kelas atau peraturan kelas? Iya, peraturan kelas. Coba kita kasih ya, biar tidak ngantuk. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Ini termasuk peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Ya, betul sekali. Kemudian yang ketiga, dilarang mencoret-coret meja. Peraturan atau keyakinan? Peraturan, terus peraturan kelas. Karena ada yang dilarangnya seperti itu ya. Kemudian tidak boleh makan saat pembelajaran. Peraturan, benar. Dan yang terakhir, jujur dalam bertindak. Keyakinan. Terima kasih atas jawabannya. Dan pembelajaran terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, dari tadi kita membicarakan restitusi. Apa itu sebenarnya restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nah, di sini ada segitiga restitusi, di mana di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas. Ketika ada siswa yang bersalah, kita yang harus kita lakukan yang pertama ada menstabilkan identitas dulu. Dengan bisa mengatakan seperti ini, yang di bawah ini. Menstabilkan identitas yang dari bawah ini. Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu tidak apa-apa jika kamu hari ini melakukan kesalahan. Jadi anak bukan merasa langsung takut, tapi kita stabilkan identitasnya dulu. Kemudian kita juga bisa mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Guru juga pernah, misalnya dalam terlambat. Tidak apa-apa, kamu hari ini terlambat. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Guru juga pernah terlambat. Itu kita membuat stabil dulu. Kita stabilkan anak terlebih dulu. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan yang sebelah sini. Nah ini ada kita bisa mengatakan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kenapa kamu bisa terlambat? Apa alasanmu? Nah, kita validasi dulu kesalahan yang dia perbuat. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, kita tanya dulu, kita tidak memberi solusi, tapi dia yang harus mencari solusi. Kalau kamu terlambat, kira-kira bagaimana cara mengatasi biar kamu tidak terlambat lagi? Nah, itu kita validasi dulu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini, yang pertama kita bisa tanya nilai-nilai yang telah kita sepakati. Kita bisa tanya, di sini keyakinan kelas kita apa ya?
Ketika anak menjawab tidak boleh terlambat, datang tepat waktu seperti itu. Datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu, jadi kamu tadi melakukan kesalahan apa tidak? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Anak bisa menjawab, saya ingin menjadi tidak terlambat lagi, misalnya seperti itu ya. Ini untuk segitiga restitusi. Nah, ini contohnya. Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini untuk menstabilkan identitas anak ya. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kita melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, enduring, fun, atau survival. Ini tadi yang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti itu. Di sini contohnya guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Dan kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Ini contohnya anak mengumpul misalnya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Atau kalau kita dalam kasus kita terlambat tadi, maukah kamu belajar untuk tidak terlambat lagi? Seperti itu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia, berinteraksi dengan orang lain. Dan di sini guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Seperti itu ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kita tanyakan keyakinan dalam diri anak agar lebih yakin tentang nilai-nilai universal atau kebajikan. Jadi anak tidak harus tidak melulu mentaati peraturan karena takut, tapi ada keyakinan dalam diri mereka kenapa mereka harus mentaati peraturan tersebut. Selamat siang Rizky. Siang Bu. Coba Rizky, Bu Guru mau tanya, tadi kamu berangkat sekolah pukul berapa? Jam 7 lebih 15 menit. Ya, jam 7 lebih 15 menit. Kamu tahu tidak sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Artinya kalau masuk sekolah kita jam 7, kamu berangkat jam 7.15, tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Jadi Rizky tahu ya kalau terlambat itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi Rizky, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk guru juga pernah melakukan kesalahan. Guru juga dulu pernah terlambat. Tetapi guru kemudian memperbaikinya dan tidak mengulanginya lagi. Nah, di sini Bu Guru tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi di sini Bu Guru mau mencarikan solusi untuk Rizky agar Rizky tidak terlambat lagi. Coba, kira-kira Rizky terlambat itu kenapa? Karena main game. Oh, karena semalam main game. Jadi tidurnya
Jam 10. Jam 10 ya. Karena main game libur jam 10, jadi Rizky terlambat masuk sekolah. Nah, coba Rizky masih ingat keyakinan kelas kita di awal semester dulu? Masih Apa? tepat waktu dan disiplin. Ya, tepat waktu dan disiplin. Jadi Rizky yakin kalau disiplin dan tepat waktu adalah hal yang baik? Yakin. Sekarang kalau Rizky yakin itu hal yang baik, bagaimana Rizky ingin memperbaiki agar tidak terlambat lagi? Tidur jam 9 dan memasang alarm. Oh, mau tidur lebih awal jam 9 dan memasang alarm. Baiklah. Rizky, kapan Rizky mau memulainya? Nanti malam. Nanti malam. Nah, jadi Rizky sudah tahu kapan Rizky mau memulai hal baik tersebut? Sudah. Kalau sudah, nanti malam Rizky laksanakan ya. Semoga Rizky setelah ini menjadi anak yang disiplin, tepat waktu, dan tidak terlambat lagi. Oke? Terima kasih. Mesya, apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi Mesya, tadi saat ulangan, guru melihat Mesya melihat pekerjaan temannya atau jawaban temannya, atau di sini disebut mencontek. Nah, Mesya, apakah Mesya tahu mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Nah, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Guru juga pernah melakukan kesalahan, tapi guru mencoba untuk memperbaikinya. Nah, Mesya, di sini guru tidak mau mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi di sini guru mau membantu Mesya supaya Mesya tidak mencontek lagi. Nah, lalu apa alasan Mesya tidak mencontek lagi? Tadi malam saya tidak belajar karena ketiduran, jadi tadi saat mengerjakan tidak bisa. Oh, jadi Mesya karena tidak belajar semalam terus ketiduran, akhirnya Mesya tidak bisa mengerjakan ulangan ya. Mesya, coba Mesya masih ingat tidak keyakinan kelas kita apa? Jujur dalam bertindak. Iya, jujur dalam bertindak. Mesya yakin apa tidak kalau jujur adalah sikap yang baik untuk kehidupan kita? Yakin. Nah, kalau Mesya yakin, kira-kira apa yang akan Mesya lakukan untuk memperbaiki kesalahan Mesya? Belajar sebelum tidur dan mengerjakan sesuai kemampuan saya dan berdoa kepada Allah. Ya, benar. Belajar sebelum ulangan, kemudian mengerjakan semampunya dan berdoa kepada Allah. Itu adalah hal-hal baik yang akan Mesya lakukan. Kira-kira kapan Mesya akan melakukannya? Besok. Ya, mulai besok ya, atau nanti malam ya. Ya, Mesya, karena Mesya sudah tahu kapan Mesya akan melakukan hal-hal yang baik tadi, semoga Mesya benar-benar melakukannya sehingga Mesya menjadi anak yang pintar, ya, yang rajin, yang solehah, dan melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih. Nah, ini ada intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Kita bisa berkata kepada anak, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan? Bisalah kita memperbaikinya? Apakah kamu melakukan saat ini sesuai dengan apa yang ada dari diri dalam siswa? Gitu ya. Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, bisa guru bantu. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya?
Apakah apakah saya mana sih? Apakah Apakah saya bisa bantu kamu? tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, ini contoh-contoh atau kita bisa berkata seperti itu kepada murid gitu ya. Nah, refleksi untuk diseminasi hari ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira dari diseminasi saya tadi, paradigma baru apa yang ada dalam diri ibu guru sekolah rendah yang ibu-ibu dapatkan gitu. Mohon mungkin bisa diutarakan perasaannya. Bu Mas Rukatun. Setelah mengikuti diseminasi ini, hal baru apa yang akan mengubah paradigma saya selama ini? Oke, sebelum mengikuti diseminasi, selama ini jujur saya dalam tadi misalnya belum tahu lah membuat keyakinan kelas itu seperti apa. Jadi yang kita buat itu hanya peraturan kelas. Jadi kata-katanya masih kata-kata yang menjurus ke peraturan. Kemudian dalam memberikan kata-kata yang ketika anak melakukan kesalahan, melakukan misalnya tidak mengerjakan PR dan sebagainya, itu masih menggunakan kata-kata yang cenderung ke hukuman, lebih cenderung ke hukuman. Jadi kadang kita itu tidak sadar apakah kata-kata saya tadi itu menyakiti anak apa tidak. Yang kita sadari hanya kita itu sebagai manajer. Jadi kita itu seolah-olah bahwa kita itu yang paling benar. Jadi misalnya memberikan penguatan kepada anak ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia terlambat, kita itu lebih cenderung ke memojokkan dia, seperti itu. Jadi setelah mengikuti diseminasi ini, saya tadi merefleksikan diri saya sendiri, ternyata selama ini masih banyak kesalahan yang saya perbuat. Saya masih belum bisa menjadi pendidik yang baik, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Rukatun. Ya, benar sekali. Untuk itu kita sebagai pendidik, ibarat kata itu ada perkataan belajar sepanjang hayat. Apalagi kita sebagai pendidik, kita memperbaiki diri kita. Saya sendiri juga terkadang menjadi penghukum seperti itu tanpa kita sadari. Nah, untuk selanjutnya di dalam diri kita sebagai pendidik, paradigma baru, kita mencoba untuk menjadi manajer dalam pendidikan. Tapi kalau menurut saya tidak hanya manajer nih, tapi kita juga kadang sebagai pemantau atau sebagai teman, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik? Rasanya senang, dapat menambah wawasan saya. Terus itu aja. Ya, terima kasih Bu Iden. Ya, perasaan Bu Iden senang ya. Ya, kita di sini belajar bersama. Bukan saya bukan menggurui di sini ya, tapi kita belajar bersama, kita keluarkan budaya-budaya positif yang kita terima, seperti itu. Untuk yang ketiga, peran amal seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti diseminasi ini, atau saya akan menjadi amal seperti apa sih setelah mengikuti diseminasi ini, seperti itu. Monggo Bu Wiwi. Sebelum mengikuti diseminasi ini, benar seperti apa yang dikatakan oleh Mas Rukatun, kami hanya terpaku pada peraturan-peraturan, berusaha mendisiplinkan anak, dan kami menganggap dengan melakukan sesuai dengan peraturan-peraturan untuk anak bisa disiplin, bisa menjadi lebih baik. Tetapi setelah mengikuti diseminasi kami ini, semoga kami bisa mengubah peraturan-peraturan itu menjadi keyakinan-keyakinan. Jadi anak bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman, dengan baik,
tanpa adanya tekanan-tekanan karena peraturan yang telah selama ini diterapkan. Walaupun sebenarnya selama ini kami juga sudah berusaha memberikan kesepakatan-kesepakatan bersama dengan anak didik kami. Ternyata kesepakatan-kesepakatan itu pun larinya juga masih pada peraturan. Semoga dengan mengikuti diseminasi ini kami akan bisa menjadikan peraturan-peraturan itu menjadi keyakinan-keyakinan sehingga anak-anak bisa disiplin, sadar dengan sendirinya tanpa harus terikat pada peraturan-peraturan yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Bu Wiwit. Benar sekali, kita di sini di SD Sukodono 2 ini kita bersama-sama mengembangkan atau memajukan SD tidak hanya dalam bentuk administratif, kita juga akan memajukan anak-anak menjadi anak-anak yang lebih bernilai-nilai kebajikan seperti profil belajar Pancasila dan seperti apa yang diutarakan di Ajar Dewantara bahwa anak itu tidak dituntut tetapi kita menuntun anak ke dalam kodrat alam dan kodrat zamannya sesuai kodrat zaman seperti itu ya. Terima kasih ibu-ibu guru Sukodono 2 atas perhatian, atas dukungan kepada saya mengikuti diseminasi ini dari awal hingga akhir. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.